Pada suatu hari, istri Sambo yaitu Ibu Cendrawati beserta Eliezer, Riki Rizal, brigadir dan supirnya Kuat Ma'ruf dalam perjalanan menuju rumah dinas. Sesampainya di rumah dinas, Ibu Cendrawati turun dari mobilnya dan ia langsung masuk ke rumahnya, menuju ke lantai 2 untuk masuk ke kamarnya yang diantar oleh supirnya. Barada Eliezer pun ikut naik ke lantai 2 dan Brigadir Joshua menuju taman sambil menelpon. Sedangkan Riki Rizal menunggu di depan gerbang rumah dinas. Ibu Cendrawati masuk ke dalam kamarnya, yang dimana Kuat Ma'ruf pun ikut masuk ke dalam kamar Cendrawati. Cendrawati menangis, yang dimana terdengar oleh pembantunya yaitu Susi, yang sedang menyapu di depan pintu kamarnya. Ferdi Sambo dalam perjalanan menuju rumah dinas bersama Ridwan dan Hendra. Di saat Ferdi Sambo turun dari mobilnya, tiba-tiba pistolnya terjatuh. Lalu Hendra ingin membantunya untuk mengambilkannya. Namun Ferdi Sambo menolak dan menyuruhnya untuk jangan mengambil pistol tersebut. Kuat Ma'ruf dan Eliezer bergegas untuk turun dari lantai 2. Ferdi Sambo meminta untuk semuanya berkumpul. Ferdi Sambo meminta tolong kepada Kuat Ma'ruf untuk memanggil Riki Rizal dan Brigadir Joshua. Ferdi Sambo marah kepada Brigadir, namun di sisi lain Brigadir sangat kebingungan. Tanpa diduga-duga, tiba-tiba Ferdi Sambo langsung meminta Riki Rizal untuk menembak Brigadir, namun ia menolaknya. Lalu Ferdi Sambo meminta Eliezer untuk menembaknya. Eliezer pun mau untuk menembaknya karena ia diancam oleh Ferdi Sambo, dan disitulah terjadi aksi tembak menembak. Kamu tegas sekali kalau saya. Ada apa dengan lingkungan? Kamu kurang ajar. Cepat tembak dia. Cepat tembak dia. Atau enggak, kamu yang tembak. Cepat. Baik, Tuan. Dua hari setelah tragedi terjadi, jenazah Joshua diantar ke kediamannya. Keluarga besar Joshua meminta untuk membuka dan mengecek jenazah tersebut. Namun, pihak medis dan pihak kepolisian tidak mengizinkan hal tersebut. Setelah melalui debat, akhirnya pihak keluarga membuka paksa jenazah Joshua. Ditemukan beberapa kejanggalan pada jenazah Joshua tersebut. Sidang perkara nomor 796/2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Puji Tuhan, saya kemudian. Hari ini majelis hakim akan memeriksa data terdakwa. Nama lengkap Ferdi Sambo SH SIK MH, tempat tanggal lahir 9 Februari tahun 73, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan 1 nomor 29 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Indonesia. Tempat tinggal Jalan 1 nomor
Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan Konflik Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan sesuai KTP atau tempat tinggal Jalan Serpuli 3 nomor 429 Pancoran, Jakarta Selatan. Agama Kristen, pekerjaan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Mereka yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dengan maksud untuk menutupi, menghalang-halangi atau mempersungkar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap makna kejahatan dilakukan atau berkas-berkas kejahatan lainnya, atau menarik dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian perbuatan terdakwa. Dilakukan dengan cara sebagaimana termuat dalam surat dakwaan kami perbuatan terdakwa versi H, KH, KMH tersebut di atas semua diatur dan yang sampingan dalam pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jakarta 5 Oktober 2022 tangan kami oleh Jaksa Penuntut Umum Rudi Irwana SHM. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi atau keberatan? Mau diserahkan kepada penasihat hukum saudara? Ya, yang mulia, kami serahkan kepada penasihat hukum. Baik, Yang Mulia, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Yang Mulia, yang kami hormati, dan saudara penuntut umum yang kami hormati. Izinkan kami Yang Mulia untuk langsung membacakan eksepsi dari tim penasehat hukum terdakwa. Sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Kita tunda dulu ya, kita stop, kita lanjutkan jam 2:04. Kita tunda 1 jam untuk istirahat salat dan makan siang. Terima kasih Yang Mulia. Demikian sidang perkara atas nama Verdi Sambo di stop. Sidang akan dilanjutkan kembali pada pukul 13.45. Sidang dinyatakan ditutup. Sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Ya, silakan lanjutkan. Baik, terima kasih Yang Mulia saudara penuntut umum yang kami hormati. Sebelum kami membacakan nota keberatan atau eksepsi dari tim penasehat hukum kami, berharap proses persidangan yang dimulai hari ini akan membuka kebenaran yang sebenar-benarnya dan memberikan keadilan untuk semua pihak, baik untuk para terdakwa, keluarga almarhum Yosua ataupun masyarakat luas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nota keberatan dari tim penasehat hukum Pak Ferdi. Dalam hal ini, kami hendak mengajukan nota keberatan atas surat dakwahan tersebut. Nota keberatan ini kami ajukan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP. Namun demikian, sebelum kami menguraikan lebih rinci, terlebih dahulu kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang telah berkenan mendengar dan memeriksa serta nantinya akan mempertimbangkan nota keberatan secara sungguh-sungguh dalam menjatuhkan putusan. Setelah nota keberatan ini kami ajukan juga dengan pertimbangan adanya hal-hal prinsipil yang perlu kami sampaikan demi tegaknya kepastian hukum, kebenaran, keadilan, dan demi memastikan terpenuhinya rasa keadilan yang menjadi hak asasi setiap manusia sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 14 ayat 1 Governance dan Politik yang telah diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan semua orang adalah sama di muka hukum dan tanpa diskriminasi apapun serta berhak atas perlindungan hukum yang sama. Ringkasan eksekutif dalam kesempatan ini, nota keberatan atau eksepsi yang kami susun akan menguraikan beberapa poin krusial atas keberatan kami terhadap kekeliruan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, antara lain: 1. Kronologi peristiwa yang kami susun berdasarkan informasi dari pokok perkara yang kami terima dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh, yaitu surat dakwaan tidak menguraikan rangkaian peristiwa yang terjadi di rumah Magelang, bahkan terdapat uraian dakwaan yang hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi lainnya. Yang ketiga, surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyelidikan serta tidak memenuhi syarat material sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai ketentuan perumusan dakwaan secara singkat dalam poin 4 ketentuan perumusan dakwaan, sehingga surat dakwaan berdasarkan pasal 143 KUHP harus dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian, jaksa penuntut umum lagi-lagi tidak mampu untuk menguraikan surat dakwah secara cermat, di mana telah mengabaikan fakta yang telah tervalidasi. Oleh karenanya surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum. Lalu surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Jaksa penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun tidak menguraikan secara jelas dan lengkap di mana letak penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa apabila jaksa untuk mau berdalih bahwa saudaraku telah menjelaskan bentuk penyertaan yang dilakukan terdakwa yang sebagai pihak yang melakukan atau turut serta melakukan, maka tetap saja harus tegaskan kedudukan terdakwa. Selanjutnya, melihat saudara penuntut umum yang kami hormati, kesimpulan dan permohonan berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tim penasehat hukum terdakwa berpendapat atau berkesimpulan bahwa surat dakwaan penuntutan umum nomor registrasi perkara PGM 242-JKTSL-10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 disusun secara kabur atau off school, secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, dan oleh karenanya harus dibatalkan dan dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian kami selaku tim penasehat hukum terdakwa berdasarkan hukum dengan demikian kami selaku tim penasehat hukum terdakwa berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHP mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan satu penerima seluruh nota keberatan dari tim penasehat hukum. Ya baik, jaksa penuntut umum kapan mau memberikan tanggapan atas nota keberatan ini? Terima kasih Yang Mulia. Sebenarnya mungkin kami perlu menyampaikan terlebih dahulu. Mungkin pengunjung hari ini dibuat takjub oleh tim penasehat hukum karena mereka begitu selesai membacakan surat dakwaan penasehat hukum sudah langsung menanggapi dakwaan kami. Perlu diketahui bahwa surat dakwah sudah kami sampaikan 1 minggu yang lalu terhadap terdakwa juga terhadap raja hukum, sehingga wajar mereka bisa langsung memberikan tanggapan terhadap dakwaan kami. Saudara penuntut umum kalah cepat dengan penasihat hukum. Sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan murah, maka saya tunda hari Kamis untuk tanggapan. Kalau memang saudara tidak siap, maka kita akan lewatkan hari itu dan kita akan langsung menjatuhkan keputusan setelah itu saja ya. Oke, baik Yang Mulia. Kamis jam 9:30 kita lanjutkan dengan tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Dengan demikian sidang perkara nomor 796/B 2022 atas nama Ferdi Sambo dinyatakan ditutup. Sidang perkara nomor 796/B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Pilihan sehat Yang Mulia. Hari ini majelis hakim akan membacakan putusan. Putusan sudah lengkap, jadi kami tidak akan membacakan
dakwaan, saksi maupun barang bukti, tetapi langsung ke pertimbangan unsur. Putusan nomor 796/B 2022 PN Jakarta Selatan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara terdakwa Ferdi Sambo SH tempat tanggal lahir baru 49 tahun, tanggal lahir 9 Februari tahun 73, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sabin 3 nomor 29, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dan Komplek Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1, Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan sesuai KTP atau tempat tinggal Jalan Sangguli 3 nomor 429 Pancoran, Jakarta Selatan. Agama Kristen. Pekerjaan anggota Kepolisian Republik Indonesia. Dengan ini menimbang bahwa selama di persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan, maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa harus menjatuhi pidana. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa dilakukan terhadap ajudan sendiri yang telah mengabdi kepadanya kurang lebih selama 3 tahun. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga Noviansa Barat. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang luas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum dan pejabat utama Polri, yaitu perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di dalam mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyak anggota Polri lainnya yang turut terlibat terdakwa. Terdakwa terbelit-belit memberikan keterangan di persidangan dan tidak mengakui perbuatannya. Hal yang meringankan tidak ditemukan. Adanya hal yang meringankan dalam hal ini menimbang bahwa karena dalam perkara ini terdakwa telah menjalani masa penanganannya, maka lamanya masa menahan harusnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat cukup alasan, menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan tidak terdapat cukup alasan berdasarkan undang-undang yang mengeluarkan terdakwa dan dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 20B KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan. Menimbang terhadap barang bukti huruf A dari angka 1 sampai dengan angka terakhir dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan perkara karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain, maka dikembalikan kepada penuntut umum. Menimbang bahwa terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini. Mengingat pasal 340 KUHP junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 49 junto, pasal 33 Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas unsur Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan. Silakan berdiri. Mengadili nyatakan terdakwa Ferdi Sambo SHS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya, yang dilakukan secara bersama-sama, menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu, dengan pidana mati, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan barang bukti tetap terlampir dalam bentuk berkas, dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara lain, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, biaya perkara dibebankan kepada negara. Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan. Silakan duduk. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Wahyu Iman Santoso sebagai Ketua Majelis, Hakim Morgan Simanjuntak dan masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dibantu oleh Saudara Krisno sebagai panitia pendamping, didampingi oleh jaksa penuntut, para kejaksaan agung Republik Indonesia dan terdakwa didampingi penasihat hukumnya. Demikian para pihak baik penuntut umum maupun penasihat hukum maupun terdakwa mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum sidang perkara. Demikian putusan telah dibacakan. Sidang perkara nomor 796 Pit B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan ditutup. Baik, selamat siang. Di sini saya dengan Pak Ridwan selaku kepolisian. Baik Bapak, yang sudah kita ketahui semua mengenai kasus Pak Ferdi Sambo selaku Jenderal Polisi yang tega melakukan aksi pembunuhan berencana terhadap ajudannya Brigadir Eni Huta Barat yang diduga motifnya karena dugaan pelecehan terhadap Ibu Putri Candrawati selaku istri dari Ferdi Sambo. Baik Bapak, izinkan saya bertanya, apakah Ferdi Sambo ikut menembak Brigadir J hingga pihak kepolisian belum mengambil kesimpulan apakah mantan kadif propam tersebut ikut menembak korban atau tidak? Terkait dengan apa yang dilaporkan, kami masih belum mengetahui apakah saudara Ferdi Sambo ini terlibat atau menyuruh dalam peristiwa penembakan ini. Kami sedang melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi yang terkait. Apa motif Ferdi Sambo menyuruh Barada Eliezer menembak Brigadir? Tidak ditemukan fakta peristiwa tembak-menembak seperti yang dilaporkan. Apakah terjadi pelecehan seksual kepada istri Irjen Ferdi Sambo yang menyebabkan penembakan? Saat ini kami sedang melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan juga Ibu Putri. Jadi saat ini kami belum bisa menyimpulkan apa-apa. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Kita kembali ke studio. Setelah persidangan tersebut, Putri Candrawati mengikuti persidangan lagi. Beberapa hari setelahnya, namun Putri Candrawati tetap kekeh terhadap penilaiannya bahwa dia tidak terlibat dalam kasus kematian Brigadir Joshua dan Putri Candrawati merupakan seorang korban pelecehan. Namun, setelah ada bukti CCTV di salah satu persidangan, Ferdi Sambo yang menyatakan bahwa Putri Candrawati terlibat. Dia tidak dapat berkata-kata di sidang terakhir, dan dia pun divonis dijatuhkan hukuman pidana penjara.